Hari ini kita akan belajar logaritma ya. Ya. Kita mulai dengan pengertian logaritma. Jadi logaritma itu merupakan inverse ya, atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi untuk A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka A pangkat C ya sama dengan B. Itu kalau kita rubah dalam bentuk log, jadinya A log B sama dengan C. Saya ulangi, A pangkat C sama dengan B, kalau dirubah dalam bentuk log, jadinya A log B sama dengan C. Dengan A adalah basis atau bilangan pokok, B-nya numerus, C adalah hasil logaritma. Ya, contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8, jika kita rubah dalam bentuk lognya, jadi 2 log 8 sama dengan 3, seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, 2 pangkat berapa hasilnya 8, seperti itu ya. Jadi kalau logaritma itu adalah operasi bagaimana mencari pangkat. Ya, jika diketahui hasil pangkatnya, jadi kita mencari pangkat ya. 3 pangkat 4 hasilnya 81, kalau kita rubah dalam bentuk log, 3 log 81 sama dengan 4. 3 pangkat berapa hasilnya 81, kan 4 ya. Nah 10 pangkat 2 100, kalau kita rubah dalam log, di 10 log 100 sama dengan 2. Jadi khusus untuk logaritma dengan basis 10, jadi kita bisa hilangkan 10-nya. Kalau logaritma tidak ada basis di atasnya, itu pastilah basis 10. Nah ini sebagai contoh, tentukan hasil logaritma berikut. Ini dengan pengertian tadi ya, kita cari pangkatnya. 5 pangkat berapa hasilnya 125. Jawabannya 3 ya. 3 log 1, 3 pangkat berapa hasilnya 1. Masih ingat sifat eksponen? Bilangan dipangkatkan berapa hasilnya 1? Ya 0 ya. Nomor 3, 2 log 1/32. Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 1/32. Jadi 2 pangkat 5 kan 32 ya. Tapi karena ini seper, jadi ingat kalau seper itu adalah pangkat negatif. Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 1/32, yaitu negatif 5 log 10.000. Jadi kalau tidak ada basis di atas berarti basis 10. 10 pangkat berapa 10.000? 10 pangkat 4. Jawabannya 4. Saya lanjut dengan sifat-sifat logaritma. Ini lumayan, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi jika basis dan numerusnya sama, hasilnya 1 ya. Contoh, 3 log 3 hasilnya 1 ya. 5 log 5 hasilnya 1 ya. Sifat kedua, jadi penjumlahan log ini, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi di sini syaratnya basisnya harus sama. Ya, A log B ditambah A log C basisnya sama, yaitu A. Jadi hasilnya nanti cukup mengalihkan numerusnya saja dengan basisnya tetap. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 8, basisnya sama yaitu 2, jadi cukup kalikan numerusnya 4 kali 8, jadi 2 log 4 kali 8. Hasilnya 2 log 32 ya. 2 pangkat berapa hasilnya 32? Ya, jawabannya 5. Seperti itu. Kita lanjut. Sifat yang 3. Pengurangan A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Ya, sama seperti tadi, syaratnya basisnya harus sama, jadi cukup kita bagi numerusnya. Sebagai contoh, 2 log 18 dikurangi 2 log 9, jadi 2 log 18 dibagi 9.
18 bagi 9 kan 2 ya. Jadi kita cukup mencari 2 log 2. Ingat kembali sifat pertama, jika basis dan numerus sama, hasilnya 1 ya. Nomor 4, sifat yang keempat ya A log B kali B log C sama dengan A log C. Jadi di sini jika numerus log yang pertama sama dengan basis log yang kedua, maka kita cukup ambil ujung-ujungnya saja. Jadi ujung-ujungnya kita ambil A sama C, jadi hasilnya A log C, dengan catatan numerus log pertama sama dengan basis log kedua, seperti itu. Contoh 3 log 4 kali 4 log 27. Jadi basis numerusnya dan basisnya kan sama 4 ya. Kita ambil ujung-ujungnya, jadi 3 log 27. 3 pangkat berapa 27? Ya, jawabannya 3. Sifat yang berikutnya, A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi di sini kita membuat log itu menjadi pecahan dengan basis baru ya, C-nya lebih dari 0 dan tidak boleh 1 karena syarat log tidak boleh 1 basisnya. Nah, numerusnya di atas, basisnya di bawah yang A. Jangan sampai tertukar. A log B sama dengan C log B per C log A. Kita coba contoh. 9 log 27. Jadi kalau kita kerjakan biasa, 9 pangkat berapa 27? Tidak ada bayangan ya. Kalau 3 log 27 ada. Kalau 9 log 27, coba kita gunakan sifat nomor 5. Jadi kita buat basis ya. Saya ambil basisnya. Basis ini bebas, tapi bebasnya itu tidak sembarangan ya. Kalau saya pakai 2 log 27 kan tidak bisa dikerjakan. Kalau saya pakai 3, nah itu bisa. Jadi basisnya saya pakai yang ada hubungan dengan soal ya. 3 log 27 per 3 log 9. Jadi 3 log 27 kan sudah bisa kita hitung, yaitu 3 log 9 kan 3 pangkat berapa hasilnya 9, 2. Jadi jawabannya 3 per 2. Ya, sifat nomor 6, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau kita rubah jadi seper, basis dan numerusnya ditukar posisinya. Contoh, tentukan 8 log 2. Kalau 2 log 8 kan bisa ya, 2 pangkat berapa hasil 8, yaitu 3. Tapi kalau 8 log 2, ya kita coba sifat nomor 6, jadikan seper tapi basis numerusnya tukar. 1 per 2 log 8 ya. 2 pangkat berapa hasil 8, yaitu 3. Jadi hasilnya 1 per 3. Sifat 7, nah ada masuk sifat pangkat. A pangkat M dari log B pangkat N itu sama dengan N per M. Jadi pangkatnya dibawa ke depan jadi pecahan N per M. Tapi pangkat numerus di atas ya, jangan sampai tertukar. Pangkat numerus di atas, pangkat basis di bawah. Kalikan dengan A log B tanpa pangkat. Pangkatnya sudah hilang, sudah dibawa ke depan. Contoh, 9 log 27 ini soal yang tadi. Bisa kita kerjakan dengan soal sifat nomor 7. Jadi pertama-tama jadikan 9 dan 27 itu bilangan pangkat. Ya, 9 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Kalau kita pakai sifat pangkat, 3 per 2 jadinya ya, basis pangkat numerus di atas, bukan 2 per 3. 3 per 2 kali 3 log 3. 3 log 3 berapa? Kalau lognya basisnya sama dan numerusnya, hasilnya 1. Jadi jawabannya 3 per 2. Kan sama dengan yang tadi, cuman dengan sifat yang berbeda. Nah, sifat ke-8, A pangkat A log B, hasilnya B. Jadi, kalau bilangan pokok dengan basis lognya sama, cukup ambil numerus saja jawabannya. Ya. 3 pangkat 3 log 5, bilangan pokok sama basis lognya kan sama, jadi jawabannya cukup numerus saja, yaitu 5. Ya, ini sudah masuk contohnya, kok ribet sekali soalnya.
contohnya gampang, contoh-contohnya yang sebelumnya gampang, yang ini kok ribet. Tapi tunggu dulu. Jadi soal ini sebenarnya penggabungan dari beberapa sifat tadi. Jadi semua sifat kita gunakan di sini. 3 log 7 kali 7 log 27 per 2 log 10 min 2 log 5 plus 27 log 9. Jadi apa yang pertama kali ada di benak kalian, lihat soal seperti ini, lihat yang di atas pembilangnya. Ternyata numerus log pertama sama dengan basis log kedua ya, yaitu 7. Jadi ini ya, ini maksud saya, kalau gini kan kita bisa gunakan sifat perkalian log, ambil ujung-ujungnya. Kemudian yang di bawah 2 log 10 dikurangi 2 log 5, ini sudah menggunakan sifat pengurangan log dengan basis yang sama, cukup menjadi pembagian numerusnya. Dan 27 log 9 kita gunakan sifat pangkat, boleh. Nanti hasilnya seperti ini. Yang di atas kan perkalian log dengan ambil ujung-ujungnya kan, karena numerus dan basisnya sama 7, kita jadikan 3 log 27, penyebutnya 2 log 10 min 2 log 5, jadi 2 log 10 per 5, jadi pembagian. Dan 27 log 9 jadiin pangkat, 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Jadi 3 log 27 hasilnya kan 3 ya, 3 pangkat 4 7 yaitu 3. Terus 10 bagi 5 kan 2, jadi 2 log 2 ditambah yang ini 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2, pakai sifat pangkat tadi, pangkat numerus per pangkat basis ya, 2 per 3 kali 3 log 3. Oke. 2 log 2 1 karena basis numerus sama. Terus 2 per 3 kali 3 log 3 juga 1, jadi 3 per 1 ditambah 2 per 3. Nah ini penjumlahan biasa, 1 tambah 2 per 3, 5 per 3 ya, samakan penyebut. 1 itu kan 3 per 3 tambah 2 per 3, 5 per 3. Nah 3 dibagi 5 per 3, jadi kita balik jadi perkalian. Ini pelajaran pecahan. Jadi 3 kali 3 per 5, jawabannya 9 per 5. Seperti itu. Dengan memanfaatkan semua sifat logaritma, dari soal yang ribet seperti ini bisa diselesaikan. Nah, tipe soal log yang kedua biasanya ada beberapa log yang diketahui dengan variabel tertentu. Kita disuruh menyatakan suatu log dengan variabel yang sudah diketahui. Ya, contohnya ini. Jika 3 log 5 sama dengan A, 5 log 7 sama dengan B, maka 15 log 63 sama dengan. Jadi pasti jawabannya ada A dan B juga. Gimana sih? Gunakan sifat 5 pertama. Masih ingat sifat pertama? Sifat kelima maksud saya, yaitu log itu dijadikan pecahan dengan basis yang baru. 15 log 63. Sebelum lanjut, di soal 3 log 5 dan 5 log 7, kita ambil basis terkecil ya. Basis terkecilnya 3. Jadi saya gunakan 3 ya kan, sifat nomor 5 tadi menyatakan C log B per C log A ya. Jadi saya pakai log 63 per log 15, numerus di atas, basis di bawah. Sedangkan C nya tadi kita pilih 3, yaitu basis terkecil. Kemudian langkah berikutnya, 63 dan 15 itu kita jabarkan jadi perkalian yang sederhana ya. 63 itu kan sebenarnya 9 kali 7, tapi 9 kan bisa lagi disederhanakan 3 kali 3. Jadi buat sesederhana mungkin. 63 itu 3 kali 3 kali 7, sedangkan 15 3 kali 5. Masih ingat sifat kalau perkalian numerus itu kan sama dengan penyembelahan log. Basisnya 3 ya. Jadi hasilnya 3 log 3 ditambah 3 log 3 tambah 3 log 7 per 3 log 3 ditambah 3 log 5. 3 log 3 itu 1, 3 log 3 1 juga, 3 log 7. Di soal kan tidak ada 3 log 7 ya, cuma ada 3 log 5 dan 5 log 7. Gimana cara mendapatkan 3 log 7?
Nah, 3 log 7 itu bisa diakali ya. Kita bisa gunakan sifat perkalian. 3 log 7 didapat dari 3 log 5 kali 5 log 7. Karena numerus dan basisnya sama, yaitu 5. Jadi 3 log 5 A, 5 log 7B. 3 log 7 A kali B atau AB. Nah, sudah dapat. Meskipun di soal ada, tapi kita bisa cari ya. Jadi 3 log 7 itu AB. 3 log 3, 1. 3 log 5 ada di soal, yaitu A. 1 tambah 1, 2, plus AB per 1 tambah A. Seperti itu. Jadi ini sudah jawabannya ya. Oke, mungkin bisa dicoba latihan soal ini dengan sifat-sifat log yang tadi.